Oke, kita ulangi dari materi yang tadi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang data imbalan. Di mana data imbalan ini adalah salah satu teknik yang bisa kita gunakan di dalam data preprocessing. Gunanya itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari dataset yang kita miliki sehingga sehingga dapat meningkatkan kinerja dari metode machine learning yang akan kita gunakan. Tadi kan sudah saya jelaskan apa yang dinamakan dengan kelas imbalance dan kenapa kelas imbalance ini sebuah permasalahan. Saya ulangi lagi bahwa kelas imbalance ini adalah ketika di dalam dataset kita terdapat jumlah kelas salah satu kelasnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelas yang lain. Misalnya contohnya kelas positif itu lebih sedikit dibandingkan dengan kelas yang negatif. Kelas positif ini dinamakan dengan minoritas, kelas yang negatif ini dinamakan dengan kelas majority atau kelas mayoritas. Kenapa kelas imbalance ini sebuah permasalahan? Karena sebagian besar metode atau algoritma machine learning yang akan kita gunakan lebih cenderung mengklasifikasikan kelas mayoritas secara tepat dibandingkan dengan kelas minoritas. Dan kelas minoritas ini cenderung disalah klasifikasikan oleh metode machine learning. Karena apa? Karena contohnya lebih sedikit dibandingkan dengan kelas yang kelas mayoritas ini. Artinya ada ketimpangan. Artinya adalah makanya data imbalance ini kenapa kita perlu untuk menyelesaikan karena biar adil. Metode kita itu lebih tepat mengklasifikasikan dua kelas yang kita punya di dalam dataset tadi. Di sini ada beberapa solusi atau pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menangani kelas imbalance. Ada sampling method, ada cost sensitive method, dan ada kernel dan active learning method. Nah, di sini kita akan fokus yang metode sampling aja. Nah, di dalam metode sampling ini ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan sebenarnya. Ada oversampling, ada undersampling. Oversampling ini adalah kita menambahkan kelas yang sedikit atau minoritas ini menjadi lebih banyak sehingga jumlahnya sama dengan kelas mayoritas. Artinya adalah kita nambahkan kelas mayoritasnya ini biar jumlahnya lebih equal atau lebih distribusinya sama dengan kelas mayoritas. Nah, kemudian undersampling ini adalah kebalikan dari oversampling. Kalau undersampling, kita menghapus atau kita melakukan delete terhadap kelas yang mayoritas sehingga jumlahnya sama dengan kelas minority. Nah, ketika kita menggunakan oversampling, itu efeknya itu adalah akan banyak duplikasi data, akan banyak noise yang akan terbentuk kalau kita oversampling karena kita menambahkan jumlah data secara random. Kemudian undersampling ini kelemahannya itu adalah karena kita menghapus jumlah mayoritas itu sangat banyak sehingga akan berefek pada akan banyak informasi yang berguna yang akan kita hapus. Di sana dia kekurangannya. Sehingga ada pendekatan ketiga yang akan kita gunakan yaitu hybrid namanya. Hybrid sampling. Hybrid sampling ini adalah kita melakukan oversampling dulu, kita nambahkan data minoritasnya. Ketika dia equal, baru kita hapus data yang mayoritas yang ada noise-nya nanti. Ini lebih bagus dibandingkan dengan menggunakan pendekatan oversampling dan undersampling. Sebagian besarnya lebih bagus ya hybrid sampling. Di dalam oversampling ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada random oversampling, ada smoothing, ada borderline smooth, dan ada sin. Nah, di sini semester kemarin saya sudah menjelaskan tentang smoothing di perkuliahan data mining dasar. Sehingga saya hanya menjelaskan secara konsepnya aja tanpa menjelaskan perhitungan manual. Walaupun perhitungan manualnya ada di dalam slide ini. Di random oversampling ini dia bekerja menambahkan data yang sedikit atau minoritas itu dia secara random sehingga efeknya itu adalah akan banyak duplikasi data. Ini nggak disarankan pakai host. Kemudian ada smoothie. Smoothie ini adalah datanya tidak akan duplikasi data yang minoritas yang akan kita buat. Kenapa?
Karena semut ini bekerja dengan cara dia menambahkan kelas antar tetangga terdekat dari masing-masing kelas minoritas ini. Misalnya contohnya di sini misalnya kita punya data ini, yang kotak ini adalah minoritas. Kemudian ketika kita menggunakan semut misalnya ini adalah titik apa titik pusatnya. Bisa kita tambahkan dengan tetangga terdekatnya. Misal kita menambahkan 3 data. Di sini ada 3 data terbaru. Masing-masing antar tetangga terdekat itu akan memiliki jumlah data baru, sehingga tidak ada lagi duplikasi. Seperti ini. Ini adalah misalnya ini adalah eh, kelas minoritas baru yang terbentuk ini. Tidak akan terjadi duplikasi nanti. Karena semut ini bekerja dengan cara menambahkan kelas minor menambahkan kelas minoritas baru di antar tetangga terdekat dari kelas minoritas itu sendiri menggunakan Uh, jarak Euclidean dengan cara interpolasi secara linear antar tetangga terdekat. Ini adalah Nah, ini ada perhitungan manualnya, silakan dilihat di slide-nya. Oke. Tadi yang semutin. Sekarang kita ke undersampling. Undersampling ini tadi kita menghapus jumlah mayoritas sehingga datanya sama dengan kelas minoritas. Di sini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Ada RUS, random undersampling, Tomac-Link, ada namanya INN juga, nanti ada namanya metode INN yang lebih baik dibandingkan dengan Tomac-Link. Ada lagi namanya INN, Edited Nearest Network. Ini yang kita bahas nanti. INN sama Tomac-Link ini yang kita bahas hari ini. Baik, kita lanjut. Apa sih bedanya antara Tomac-Link dengan INN? Kita bahas. Oke, kita bahas saja. Pertama kita akan bahas yang Tomac-Link. Tomac-Link ini dia bekerja dengan cara menghapus kelas mayoritas yang berdekatan dengan kelas minoritas pada area batas keputusan. Saya contohkan gini ya. Di sini Tomac-Link itu bekerja dengan cara dia akan menghapus kelas mayoritas yang terdekat dengan kelas minoritas. Ini adalah kelas minoritas, ini kelas mayoritas yang berada pada area batas keputusan. Batas keputusan itu kemana? Yang di sini, yang di tengah-tengah ini batas keputusan. Dia di sini, yang terdekat aja antara minoritas dan mayoritas ini. Tapi yang dihapus itu adalah yang mayoritas, yang bulat ini yang akan dihapus. Sehingga jadinya adalah seperti ini. Jadi data mayoritasnya dihapus sehingga ada batas keputusan di sini. Sudah jelas antara area kelas minoritas dengan area kelas mayoritas. Itu adalah Tomac-Link. Cara kerja Tomac-Link. Nah, kemudian ada lagi namanya INN, Edited Neural Network. Saya jelaskan. INN itu bekerja dengan kerjanya sama, dia menghapus kelas mayoritas, tapi cara kerjanya berbeda dengan Tomac-Link. Ini misalnya ini contoh untuk yang INN, yang ini adalah INN. Di sini kita punya data original. Di sini dari data ini ada minoritas ini yang kotak, yang majority ini yang bulat. Nah, kemudian INN itu bekerja dengan cara dia akan menghapus kelas mayoritas, kelas yang mayoritas yang berada pada area kelas minoritas. Misalnya ini adalah kelas mayoritas, tapi berada di kelas minoritas atau yang dianggap noise. Artinya adalah kalau di INN dia akan menghapus data kelas mayoritas yang dianggap noise. Noise itu apa?
ketika ketika data kelas mayoritas itu berada pada area kelas minoritas. Seperti ini yang dihapus. Artinya adalah apa bedanya Tomek Link dengan INN? Kan sama-sama menghapus apa ya? Menghapus data mayoritas. Bedanya kalau Tomek Link dia hanya menghapus kelas mayoritas yang berada pada yang berdekatan dengan kelas minoritas pada batas keputusan atau overlapping lah. Jadi Tomek Link itu akan menghapus data mayoritas yang overlapping. Itu inti kuncinya di sana, overlapping yang Tomek Link. Sedangkan kalau INN menghapus kelas mayoritas yang apa ya? Kelas mayoritas yang dianggap noise. Noise di sini itu adalah ketika kelas mayoritas berada pada area minoritas di sini. Ini yang dihapus. Bedanya di sana nih. Sekarang kita akan bahas tentang yang hybrid. Nah, sekarang kemudian yang terakhir adalah kita akan menjelaskan tentang hybrid sampling method. Apa sih yang dimaksud dengan hybrid sampling method? Hybrid sampling method itu adalah uh, kombinasi antara oversampling dengan undersampling. Misalnya oversampling itu kita menggunakan smoothie, yang undersamplingnya kita menggunakan Tomek Link atau INN. Misalnya salah satu metodenya smooth Tomek Link. Kita melakukan oversampling dengan smoothie, kemudian hasil dari smoothie ini kita hapus kelas mayoritas dengan Tomek Link yang berada pada area batas keputusan. Kemudian ada namanya smooth INN. Itu smooth INN ini adalah INN itu adalah edited nearest neighbor, yaitu kita oversampling smooth dulu baru kita hapus kelas mayoritas yang dianggap noise dengan INN. Biasanya smooth INN itu memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan smooth Tomek Link pada peningkatan metode classifier. Biasanya. Kenapa dia kenapa kenapa smooth INN itu lebih bagus dibandingkan rata-rata lebih baik dibandingkan dengan smooth Tomek Link dalam penanganan class imbalance? Yang pertama itu adalah kalau smooth Tomek Link dia hanya bekerja pada area batas keputusan yang berdekatan dengan minoritas dan mayoritas pada batas keputusan atau menyelesaikan data mayoritas yang overlapping dengan kelas minoritas overlapping. Dia hanya bekerja di batas keputusan. Artinya adalah jumlah data yang dihapus, jumlah 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 data yang dihapus kelas mayoritas itu masih ada noise-nya, belum belum menangani data noise. Sedangkan pada smooth INN dia akan menghapus data mayoritas yang dianggap noise, yang menjadikan metode classifier itu menjadi bias untuk melakukan klasifikasi. Biasanya yang kelas mayoritas yang berada pada area minoritas itu dianggap noise juga, yang bisa menurunkan kinerja metode klasifikasi. Sehingga INN ini diciptakan untuk menghapus data kelas mayoritas yang dianggap noise yang berada pada area minoritas. Ini dia lebih baik karena jumlah data noise yang dihapus itu lebih banyak dibandingkan dengan smooth Tomek Link tadi. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kerja smooth Tomek Link dan smooth INN kita lihat. Oke, misalnya di sini hybrid, di sini ada kita punya data. Kita punya data. Ini adalah yang kotak ini adalah minoritas. Pertama kita melakukan smoothie dulu. Smoothie ini kita akan menjumlahkan yang kotak ini seimbang dengan kelas mayoritas. Nah, ini dia. Ini adalah kita udah semut dulu. Setelah kita semut, setelah kita semut, baru kita melakukan Tomek Link. Kita akan menghapus data-data kelas mayoritas sebelumnya yang berada pada yang berdekatan dengan kelas minoritas pada area batas keputusan. Nah, ini adalah Tomek Link. Ini sudah kita akan menghapus data-data mayoritas yang berada pada
yang berdekatan dengan kelas minoritas pada area batas keputusan. Ini yang kita hapus. Nah, hasilnya adalah batas keputusannya itu lebih jelas, lebih jelas. Nah, di sini dia lebih jelas batas keputusannya antara kelas minoritas dengan kelas mayoritas. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang semut INN. Semut INN pertama kita punya data. Kita punya data seperti ini. Di dalam ya biasanya di dalam data mentah yang kita kumpulkan itu biasanya itu adalah pertama ketika dia ada data imbalance. Di data imbalance itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada apakah dia punya noise sample. Noise sample ini adalah ketika kelas mayoritas berada pada area kelas minority, itu dinamakan dengan noise. Kemudian ada namanya batas keputusan. Jadi di data imbalance itu tidak hanya kelas minoritas dan kelas majority, tapi ada namanya noise dan boundary sample. Noise itu adalah ketika data mayoritas berada pada area minoritas. Sedangkan boundary sample itu adalah batas keputusan antara minoritas dengan mayoritas. Nah, ini contohnya. Kita punya data ini, kemudian kita akan melakukan smoothie dulu. Yang smoothie itu adalah smoothie ini hanya menambahkan kelas minoritas saja yang kotak ini. Oke. Nah, ini sudah terbentuk ya, sudah seimbang lah, anggaplah seimbang data. Namun hasil dari smoothie itu menghasilkan noise. Noise-nya di mana? Ditunjukkan ini yang merah ini nanti ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang kita hapus. Yang mayoritas yang dianggap noise itu, ini yang kita hapus dengan INN. Sampai sini paham ya? Simpel. Secara umum ketika kita menggunakan metode oversampling, kemudian metode undersampling, kemudian metode hybrid, rata-rata dapat meningkatkan kinerja dari metode classifier yang kita gunakan rata-rata. Walaupun ada penurunan juga, itu tergantung dari karakteristik yang dataset yang kita miliki. Nah, pertanyaannya adalah dari oversampling, kemudian dari undersampling, dari hybrid, misal semut INN, apakah semut INN itu lebih baik dibandingkan semut T? Ya tentu saja, karena semut INN itu menghapus yang noise, sedangkan yang semut T itu dia tidak menghapus, malah dia menambahkan noise baru lagi hasil dari penambahan datanya tadi. Kemudian pertanyaan lagi, apakah semut INN itu lebih baik dibandingkan dengan semut Tomac-Link? Secara rata-rata, semut INN itu menghasilkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan semut Tomac-Link. Ini rata-rata ya, itu tergantung dari karakteristik dataset yang kita miliki. Oke, untuk tugas yang kedua, silakan dikerjakan, dikumpulkan. Ini hari apa nih? Hari Jumat, berarti dikumpulkan sebelum hari Jumat, hari Kamis di ruangan di meja saya ya. Walaupun saya lagi di luar kota, tapi tetap dikumpulkan di meja saya untuk hari Rabu ya. Hari Kamis, sorry, maksimal hari Kamis jam 5 sore ya. Ini ditulis tangan. Baik, ada informasi tambahan mengenai perkuliahan data machine learning ini. Untuk UTS kita fokuskan untuk praktikum. Jadi untuk teorinya mungkin kita tiadakan dulu ya. Kita tiadakan UTS teorinya. Karena apa? Karena cuma 1 SKS. Lebih banyak praktikumnya. Maka fokus di praktikum dulu untuk UTS-nya ya. Sedangkan kalau UAS-nya itu adalah praktikumnya tidak ada. Kita fokus UAS untuk yang teori. Karena teori ini adalah gabungan tugasnya nanti itu adalah ya membuat model nanti dipresentasikan dalam bentuk kelompok nanti. Jadi UAS praktikumnya nggak ada, hanya ada UAS teori aja. Tapi nilainya sudah mencakup praktikum nanti
ya. Untuk UTS-nya lebih fokus ke praktikum, karena UTS untuk teori machine learning kita tiadakan dulu untuk sementara ya, karena cuma satu SKS. Itu saja yang informasi tambahan dari saya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ya ada mungkin Pak. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada silahkan absen. Saya silahkan absen dan share screen ini share. Oke, silahkan absen sampai jam berapa ya? Sampai jam 4 ya. Itu linknya silahkan diklik aja.